Ternyata di Iran dalam seminggu terakhir di balik pesawat dan bom rudal balasan ada apa namanya drones, ada tanker yang terbakar. Ternyata seminggu terakhir intensitas intrik dan perebutan kekuasaan dahsyat. Pada saat dia minta maaf, rupanya para jenderal-jenderal garis keras di Garda Revolusi dan ketua DPR-nya bikin manuver. Kita jangan biarkan dari mereka untuk jadi penentu siapa ayatollah yang mereka inginkan. Karena belum mengeluarkan kitab itu. Karena belum mengeluarkan kitab, tidak seperti Ali Reza senior dan sudah punya kitab gitu loh. Mujtaba Khamenei tidak punya kitab. Nah, karena itu lemah dan dipakai oleh garis keras untuk pilih sebagai ayatollah. Karena ada pesan yang sakral dari Khamenei. Tahu nggak pesannya apa? Bahwa jangan anak saya yaitu Mujtaba yang menjadi ayatollah pengganti saya. Ini kan sudah semacam junta militer, junta militer, jenderal-jenderal berkuasa menggunakan ayatollah yang muda dan sebenarnya tidak kredibel sebagai ayatollah. Trio jenderal ini yang berkuasa, yang meneruskan perang yang sebenarnya secara strategis justru melemahkan Iran karena mengisolasi Iran dari negara tetangganya sendiri. Di masa depan dalam prahara di Teluk itu, perwakilan dari dua perempuan muda dan brilian inilah yang akan menjadi pola baru di Teluk. Jadi pola lamanya itu Iran yang diwakili oleh garis keras ya. Trump jangan lihat gaya rambutnya, jangan lihat dia anehnya, memang dia narsis, memang dia hiperbolis kalau ngomong, berubah-ubah setiap hari. Tapi kan kata Hegel, dia ini instrumen sejarah lewat kapal terbang, lewat pesawat tempur dan gitu loh. Pernah nonton Game of Thrones? Intrik, pengkhianatan, dan perebutan tahta? Kini itu nyata. Di Iran, di tengah perang dan krisis, Mojtaba Khamenei naik ke puncak kekuasaan. Tapi sebenarnya siapa yang memegang kendali? Wah, ini seru banget nih. Seru banget. Habis ada Iran, ada perang, tetapi juga ada cerita tentang Game of Thrones. Intrik-intrik di belakangnya. Intrik-intrik di belakangnya. Kemarin Celi menyebut soal schism ya, political schism di belakangnya. Kelompoknya apa aja ini? Orang-orangnya siapa aja yang saling berseteru? Kan orang sedunia menunggu berita perang kan, bagaimana penyerangan atau pembalasan roket. Tapi selama seminggu terakhir setelah meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei, ternyata intrik kudeta di dalam pergesekan antara kaum reformis dan kaum garis keras, moderat dan kaum garis keras di Garda Republik dengan kaum ulama senior dan junior gitu. Kan untuk memilih ayatollah baru setelah meninggalnya ayatollah baru yang masih muda, Cel. 56. Untuk memilih itu kan di Iran ada majelis 88 orang, bukan di Tehran tapi di Qom. Ini kota sucinya kan. Kan ada dua kota pentingnya untuk kaum Syiah. Satu Qom itu di Iran, satu di Najaf di Irak ya, nggak terlalu jauh, tapi ini kan di Qom. Nah, dalam situasi perang ini kan bagaimana mereka memilih pemimpin baru kan penting. Karena itu namanya kekuasaan, the supreme leader nih kan, kekuasaan agama, politik, dan kekuasaan kemiliteran, kekuasaan politik disatukan dalam posisi sebagai the supreme leader. Karena itu penting banget tuh, apalagi situasi perang, situasi yang begitu bergelora. Nah, New York Times kan mengeluarkan laporan, ternyata cerita yang terjadi di balik layar serunya kayak Game of Thrones, seperti Cersei Lannister, ya kan, High Sparrow, High Sparrow nih, ya pendeta High Priest, pendeta tinggi, ya dari majelis tinggi ulama kan, dan Raja Muda, bisa Joffrey, bisa Tommen yang menjadi boneka dari Cersei Lannister. Ada ini kan kekuasaan, imajinasi, plot dan counter plot. Bagaimana intrik, pengkhianatan, desak-desakan, intimidasi ini kan bagusnya Game of Thrones kan karena berseri kita diajak berimajinasi dengan pola-pola perebutan kekuasaan internal pada puncak kekuasaan, pada istana yang paling dalam, the pinnacle of power.
ternyata di Iran dalam seminggu terakhir di balik pesawat dan bom rudal balasan ada apa namanya drones, ada tanker yang terbakar, ada kegaduhan tentang Selat Hormuz, ada Trump di Gedung Putih, ada Netanyahu, ada di Dubai segala macam. Ternyata seminggu terakhir intensitas intrik dan perebutan kekuasaan dahsyat. Itu cerita di New York Times tuh. Ini perlu di-spill nih, perlu kita uraikan ini. Gimana ceritanya kita uraikan, tapi juga kita kaitkan dengan masa depan bukan hanya Iran, tetapi negara-negara Teluk dan negara-negara Islam di Teluk. Bagaimana di ujung prahara ini kan satu elemen dalam prahara intrik kekuasaan, tetapi bagaimana kaitannya dengan masa depan. Trajektori ke depannya seperti apa? Jadi perang ini bisa berakhir besok, bisa berakhir 2 bulan lagi, kita nggak tahu. You never know. The fog of war. Tetapi setelah itu, after the war settle, setelah debu-debu settle gitu, kira-kira seperti apa sih masa depan Teluk, Persia dan negara-negara di sekitarnya. Ini penting banget. Jadi dari cerita, plot dan counter plot, ya kan, dari Game of Thrones, dari High Sparrow, Cersei Lannister, dan Raja Muda. Cersei bilang, apa katanya? Ya, in Game of Thrones. In the Game of Thrones, dalam perebutan kekuasaan, you either win or die. Kamu menang atau mati. Itu perlunya kita tonton Game of Thrones untuk mengerti politik senyatanya, bukan politik sebagaimana adanya. Ini bukan politik sebagaimana harusnya. Yang ideal, bukan yang ideal. Machiavelli kan. Nah, ini laporan. Nah, gimana ceritanya? Oke. Jadi memang yang diduga sebelumnya bahwa setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei pada hari pertama peperangan terjadi, itu kemudian pertanyaan siapa yang menggantikan. Ini kan nggak dalam situasi normal aja kan nggak gampang dan pasti terjadi perebutan kekuasaan. Ini kan pemerintahan revolusi, baru sekali terjadi pergantian kekuasaan sepanjang setengah abad. Ya, baru dari Ayatollah Khomeini ke Ayatollah Ali Khamenei. Berkuasa 36 tahun. Sangat mendadak, tiba-tiba dengan tragis gitu kan. Ya pasti bagaimana mengganti pemimpin baru yang supreme leader kekuasaan absolut kan, nggak gampang. Harus dipilih oleh majelis 88 orang. Jangan lupa loh, di Qom bukan di Tehran. Kemudian, ini majelisnya ini majelis ulama Iran ya. Ulama ini kan pemegang MPR-nya kita lah kira-kira. Tapi kan hanya Dewan Syuro, majelis tinggi agama gitulah kira-kira, para ulama-ulama senior gitu loh. Tapi makanya bukan di Iran tapi di Qom, kota sucinya. Nah, karena situasi perang dan memang sejak perang dengan Irak tahun 80-an, garda revolusi ini sudah masuk politik, sudah masuk dalam struktur kekuasaan yang fundamental. Makanya saya bilang kan ini bukan cuma teokrasi, tapi teokrasi yang dibalut, diselimuti oleh bedil kekuasaan militer. Kan ini sudah nyatu gitu. Nah, guns and God. Bedil dan sabda Tuhan. Bedil dan sabda Tuhan. Ini kan ya kalau kita kan ngomongnya kadang-kadang karikatural, tapi kan ini faktanya begitu. Nah, jadi dalam pertanyaan tentang siapa Ayatullah baru yang kita pilih, supreme leader dalam situasi kritikal dalam perang gitu, jadi penting banget. Karena itu para komandan-komandan baru garda revolusi bersekutu garis keras ya ini ya dengan salah satunya pimpinan garda revolusi dong yang baru kan, yang lama tertembak. Ahmad Fahidi. Amel hafal namanya. Fotonya kalau perlu diberikan. Ntar aku kasih. Yang kedua jenderal kepala intelijen. Ya kan? Hossein Taeb. Yang satu lagi ketua DPR-nya juga dari jenderal dari garda revolusi, ketua DPR untuk legislatif. Ya. Nah, mereka bertiga ini triumvirat ya. Triumviratnya itu yang memimpin sementara, bukan mereka. Ini dari garda. Ya, jadi karena Ayatullah yang lama sudah meninggal, yang baru belum terpilih kan triumvirat yang baru itu reformis. Satu Presiden Mas'ud Pezeshkian. Yang kedua Ayatullah Ali Reza dari hakim tinggi ini, ya, hakim agung, ya. Ada 3 orang. Nah, 3 orang ini yang
triumvirat ini rupanya moderat dan pembaharu, reformis. Ya, mereka mau kalau bisa kita jangan berlarut-larut. Ya, makanya maksud Pesekian presidennya kan minggu lalu pidato terbuka direkam minta maaf kepada negara-negara tetangganya, Arab Saudi, Dubai, Qatar, Bahrain, Azerbaijan, Turki. Kita tidak akan menyerang kalian lagi loh dengan rudal, dengan drone. Minta maaf, oke? Tapi kemudian kan ya berubah karena memang rupanya sedang terjadi pertarungan kekuasaan internal. Pada saat dia minta maaf, rupanya para jenderal-jenderal garis keras di Garda Revolusi dan ketua DPR-nya bikin manuver. Kita jangan biarkan dari mereka untuk jadi penentu siapa ayatollah yang mereka inginkan. Kan mereka ingin ada 2 orang yang paling penting yang bisa juga ikut dalam semangat reformis. Satu cucunya Khomeini, pendiri revolusi Iran, Hasan Khomeini. Ya, Hasan Khomeini. Satu lagi Ali Reza sendiri, yang sudah dalam triumvirat itu kan dia ayatollah senior kan, dan dikenal sebagai pihak ayatollah senior yang bisa diterima semua pihak, bisa mendengarkan saran-saran para reformis. Salah satu reformis yang juga kuat adalah yang kita sudah beberapa kali sebut, namanya Ali Larijani. Ketua Dewan Keamanan di Iran sekarang. Ini sekutunya maksud Pesekian, Ali Reza, Hasan Khomeini. Ini kelompok moderat nih. Kelompok moderat berusaha mempengaruhi majelis 88 orang di KOM. Salah satu dari Ali Reza atau Hasan Khomeini atau Rohani juga moderat untuk menjadi ayatollah baru. Karena itu Garda Revolusi ini kan yang menguasai rudal-rudal ini. Pasukannya yang nembak-nembak itu, drone itu kan di bawah Garda Revolusi. Mereka punya kepentingan dengan semua instrumen pemaksa ini. Kan mereka yang real berkuasa ya di bawah ayatollah gitu. Nah, mereka mencari tokoh, dan tokoh yang lemah yang mereka cari Tom Man di Game of Thrones. Tom Man Game of Thrones. Masih muda. Secara kualifikasi kan belum ada kualifikasi sebagai ayatollah. Karena belum mengeluarkan kitab itu. Karena belum mengeluarkan kitab, tidak seperti Ali Reza senior dan sudah punya kitab gitu loh. Mujtaba Khamenei tidak punya kitab. Nah, karena itu lemah dan dipakai oleh garis keras untuk pilih sebagai ayatollah, dan mereka kan menguasai lapangan. Jenderal-jenderal dalam situasi perang kan siapa yang berkuasa adalah tentara. Jadi 88 yang di KOM ini nggak bisa bertemu mereka kan, karena kan dibom markas mahkamahnya itu, sehingga ketemunya pakai visual VidCon, bukan Zoom. Nggak tahu VidCon buatan Cina atau Zoom buatan Cina, tapi intinya pakai video call. Ya, bukan kopdar lah gitu ya. Jadi keputusan pertama memilih Mojtaba, pertama kan ada berlapis keputusan sebelum keputusan terakhir. Nah, manuver kaum pembaharu termasuk Ali Larijani adalah kita bawa asisten khusus chief of staff-nya Ayatollah almarhum Ali Khomeini untuk memberikan pesan terakhir Ali Khamenei selama dia masih hidup, untuk ketemu dengan beberapa tokoh senior di majelis. Pesannya apa yang paling penting, kenapa kaum pembaharu mau chief of staff-nya dari Ayatollah almarhum ketemu? Karena ada pesan yang sakral dari Khamenei. Tahu nggak pesannya apa? Bahwa jangan anak saya yaitu Mujtaba yang menjadi ayatollah pengganti saya. Itu pesan eksplisit, tertulis dan dibawakan langsung oleh chief of staff-nya Ayatollah almarhum. Kenapa begitu? Dia bilang semangat revolusi Iran tahun 79 oleh Ayatollah Khomeini almarhum eksplisit menegaskan jangan nepotisme. Jangan dinasti politik. Jangan dinasti politik. Anti monarki lah ya. Kan anti monarki terus kan sah. Monarki kan hereditary. Masa revolusi terus kemudian kita juga mau hereditary. Gitu loh. Jadi itu pesan Khamenei senior ya. Khamenei almarhum ya. Ayatollah supreme leader.
Makanya manuvernya adalah bagaimana kaum pembaharu membawa itu ketemu dengan beberapa pimpinan senior dari Majelis 88 itu yang tidak bisa bertemu langsung. Jangan lupa loh ya, yang tidak bisa duduk di forum bersama. Ini kan ada peperangan gitu loh, ada serangan udara kan, takut mereka kalau dibom bersama-sama. Hancur dong semua pemimpinnya. Jadi bagaimana intrik Garda Revolusi ini mengawal satu persatu 88 orang ini macam Munas Golkar, man to man marking. Gerpol, operasi senyap, operasi mengawal mempengaruhi 88 ulama senior ini untuk memilih Mojtaba, itu cerita yang menarik. Setelah dipilih pun dimanuver lagi, mau diumumkan dia manuver lagi. Baca sendiri di New York Times. Intinya adalah bahwa ternyata sekarang dengan menangnya Garda Revolusi terhadap kaum moderat dan reformis itu yang faktanya bahwa Mujtaba Junior terpilih sebagai Ayatollah kan berarti Garda Revolusi menang. Dan jangan lupa ini kan sudah semacam junta militer, junta militer, jenderal-jenderal berkuasa menggunakan Ayatollah yang muda dan sebenarnya tidak kredibel sebagai Ayatollah dan spekulasinya terluka. Dan lagi terluka. Sehingga dengan begitu benar-benar bukan hanya lemah secara kualifikasi tapi lemah secara fisik, dan dalam situasi kritis junta jenderal ini, trio jenderal ini yang berkuasa, yang meneruskan perang yang sebenarnya secara strategis justru melemahkan Iran karena mengisolasi Iran dari negara tetangganya sendiri. Kan menurut terakhir tanker Thailand yang ditembak, tanker Honduras, tanker Jepang, kan apa urusannya? Itu yang membuat kaum reformis kan sebenarnya gerah dengan situasi ini. Kalau mereka yang menang, dia akan bukan hanya menghentikan itu, tapi juga mungkin menawarkan gencatan senjata, duduk baik-baik, kita bicara bagaimana menyelesaikan perbedaan kepentingan yang ada. Itu kan kira-kira begitu. Tapi indilalah yang menang adalah garis keras junta Garda Revolusi, gitu loh. Nah, apa ujungnya dari semua ini kita nggak tahu. Kan sejarah sedang berputar, sejak bergerak. Kita harapkan apa yang terjadi di situ bisa membawa celah perubahan, tapi kita nggak tahu. Di sisi lain kan ini Trump juga mengerti, Netanyahu mengerti, semua sekarang kan melihat kan the fact bahwa New York Times bisa cerita ini kan sumber-sumber di dalam kan. Ini kan sudah puluhan tahun wartawan. Yang sayangnya kalau kita baca media-media di Indonesia atau podcast-podcast yang ginian nggak ada yang gitu. Yang ada malah itu berita Mujtaba dibawa oleh Putin ke Moskow untuk berobat gitu. Jadi cerita kayak gini kan wartawan-wartawan sudah puluhan tahun mengamati hidup di sana, mewawancara. Jadi dan The New York Times gitu loh. Jadi saya kira panjang atau pendeknya peran Iran ini tergantung bagaimana Trump terutama atau beberapa pembantu Trump melihat apakah skism itu bisa berwujud pada bergabungnya kaum reformis dengan kekuatan pembaharu Iran yang masih laten, belum muncul karena Desember Januari kan muncul ratusan ribu di jalan-jalan menuntut perubahan. Sekarang belum muncul karena kan kemarin ada 10.000, 20.000 yang terbunuh oleh Garda Revolusi kan. Mereka dalam situasi perang lebih takut lagi, takut terhadap rudal, takut terhadap berdirinya Garda Revolusi. Jadi belum muncul. Tapi apakah itu akan muncul, Bang Dinos? Yang kedua, kalau ini tidak muncul, Trump harus menimbang apakah 2 minggu perang sudah bisa meruntuhkan atau melemahkan potensi nuklir Iran dan potensi militer Iran dalam baik ekspansi atau intervensi keluar maupun represi ke dalam. Yang ketiga, apakah 2 minggu perang ini ada ujungnya dalam hal menstabilisasi Selat Hormuz. Membuka, menjamin bahwa kebebasan perdagangan dan lalu lintas Selat Hormuz bisa dijaga baik dengan diplomasi maupun dengan intervensi militer. Ini pertanyaan yang harus dijawab untuk menjelaskan kapan perang ini akan berakhir. Nggak ada yang bisa tahu sekarang. Ini gunanya statement. Nggak bisa hanya membaca koran, tetapi harus berpikir tentang sejarah. Nggak bisa hanya berkutat pada sehari-harinya. Nggak bisa. Minusia. Kecil-kecil, detail-detail. Nggak bisa yang terlalu everyday practicality of the war, tetapi melihat,
Ini begini, ini begini, ini begini. Bagaimana sebagai pemimpin tertinggi di Amerika, di Israel, di Iran, dan negara-negara lain termasuk kita, membaca arus sejarah, membaca apa yang mungkin dan tidak mungkin. Ya, Baca trajektori ke depan. karena kita tahu bahwa kepentingan semua orang adalah perdamaian. Supaya segera perang berakhir, jangan terjadi goncangan di dunia global. Tapi harus ada tujuan-tujuan praktis yang tercapai juga, baik di Iran maupun di Amerika Serikat. Apa sih yang kira-kira bisa jadi settle down supaya perang segera berakhir dan beberapa hal strategis tercapai. Nah, memang komplikasinya adalah bahwa di Iran sendiri sekarang sedang terjadi pertarungan internal antara garis keras dan kaum pembaharu reformis. Nah, ini yang kita harus lihat bahwa sejarah sedang terjadi. History is in the making. We'll see apakah dia berakhir dalam 2-3 hari atau 2-3 minggu atau 2-3 bulan. You never know. Kita lihat. Ya, bukan dari hari ke hari, tapi kira-kira trajektori seperti apa. Gitu hal kira-kira. Sebelum lanjut kita membicarakan soal perebutan takhta dan intrik-intrik tadi tuh yang Celi ceritakan dengan sangat engaging itu. Saya mau mengingatkan lagi nih kepada para penonton, para pemirsa Freedom Institute untuk mengunjungi perpustakaan Freedom. Meskipun sekarang lagi libur ya. Ini libur Lebaran, tetapi setelah Lebaran ya silakan datang ke perpustakaan Freedom Institute di Jalan Rasuna Said di Wisma Bakri. Wisma Bakri itu perpustakaan yang akan memperkaya kita. Kalau banyak sekali mau cari koleksinya. buku tentang perebutan tahta, itu kekuasaan, sejarah politik ya ke perpustakaan kita. Gratis lagi, Mel. Gratis jam 9 sampai jam 5 ya. Jam 5 sore. Dan internet gratis dan juga koleksi bukunya selalu bertambah. Buku-buku tentang geopolitik, tentang ilmu sosial, tentang humaniora, semuanya lengkap. Bisa bikin paper di situ, skripsi apa tesis sambil bikin konten juga. Ya, jadi silakan teman-teman untuk mengunjungi perpustakaan Freedom Institute nanti setelah libur Lebaran. Oke. Lanjut. Silakan Mel. Tadi Abang bilang trajektori. Ya. Kedepannya kayak gimana untuk wilayah Teluk? Kayak gimana, Bang? Kalau sudah begitu kan kita harus melihat ini bukan dari peristiwa hariannya, bukan dari kiriman rudal setiap hari, berbalas tembakan, atau dari orang per orang pemimpinnya baik di Iran maupun di Israel atau Amerika kan. Kalau hanya itu cukup baca headlines. Ya, headline aja. Kan kalau di Freedom Podcast kan kita coba lihat ya. Maknanya mungkin kita bisa mulai dengan satu cerita dulu ya. Kan kalau perang ini kan fakta sejarah, bukan cuma terjadi sekarang kan. Dan ada satu tentang aktor sejarah seperti Napoleon. Kan habis revolusi Prancis dia menguasai Prancis, kemudian dia invasi ke Jerman. Masuk waktu itu satu kota namanya Jena di dekat Bavaria, Weimar. Ini kan kerajaan Jerman waktu itu kan masih kerajaan puluhan bahkan ratusan kalau kita hitung prinsipalitisnya gitu. Prancis, karena revolusi Prancis sudah ada citoyen, perasaan baru tentang bangsa negaranya oleh Napoleon. The idea of citizenship. Jadi, the idea of citizenship. Pada saat Napoleon masuk ke Jena, mulai dengan pasukannya pakai kuda, ada seorang filsuf besar, masih muda waktu itu namanya Friedrich Hegel. Hegel. Dia lihat dari jendela kamarnya, sang Napoleon berkuda dengan pasukannya lewat. Kalau orang Jerman kan waktu itu kena seperti orang Iran sekarang, seperti kita sekarang berdebat pro kon tentang masuknya dan invasi Napoleon ke Jerman kan. Tapi Hegel nggak mau terlibat dalam pro kon seharian itu. Dia melihat trajektori sejarah. Dia bilang Napoleon ini a word historical actor. Ini instrumen sejarah. Ini titipan sejarah yang menunggang kuda. Titipan sejarah yang menunggang kuda. Titipan sejarah yang sedang menunggang kuda. Dia melihat bahwa setelah perang, setelah the dust settle, Napoleon kan sampai menaklukkan Prusia, Bavaria, seluruh prinsipality itu. Tapi kan perang berakhir dia balik ke Prancis, Jerman pelan-pelan mengalami proses penyatuan.
Unifikasi ya. Unifikasi ya. Pertama ada tahap-tahapnya. Konfederasi dulu, kemudian pada puncaknya 1870. Kalau Napoleon kan tadi 1806. Ya, setengah abad kemudian kan Bismarck menyatukan Jerman menjadi satu negara yang utuh, kuat dengan perasaan kebangsaan yang besar. Itu kira-kira. Jadi pertanyaan tentang perang bukan pertanyaan yang hari ini aja, tapi sudah sepanjang sejarah. Pertanyaannya tadi kan, oke, kalau dalam konteks Timur Tengah sekarang, apakah perang ini membawa sesuatu yang baru ke depan setelah the dust of war settled? Itu kan yang kita harapkan ya dari peristiwa keseharian. Nah, contohnya adalah dalam situasi konflik ini ada beberapa hal yang menarik di negara-negara Teluk yang diserang oleh Iran. Kan kita sudah bicara selama ini kan tentang Qatar, tentang Dubai, bagaimana dia berbeda. Ini kayak Singapura baru di Timur Tengah, kayak Hong Kong, kayak Shanghai sekarang gitu. Ini satu pola baru negara-negara Islam di Teluk ya, di Timur Tengah yang mengadopsi globalisasi, yang mengadopsi keterbukaan, perdagangan, teknologi. Nah, dalam dan itu pun terjadi setelah perang Teluk ya, Cel? Sementara jadi itu perang, trajektori yang muncul di kawasan Arab itu globalisasi, keterbukaan, macam-macam itu juga setelah perang Teluk kedua kan? Perang Teluk pertama, kedua menghasilkan perubahan kan. Salah satunya kan waktu Saddam Hussein nyerang Kuwait, kan negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain bilang kalau kita nggak ada cara baru kita akan diginin terus-menerus nih, ya kan? Maka mereka memilih cara baru. Nah, dalam konflik 2 minggu perang ini yang mereka diserang muncul tokoh-tokohnya. Saya juga nggak menduga begitu melihat di televisi Al Jazeera, melihat di YouTube, ini Menteri Luar Negeri dari Dubai, seorang perempuan. Siapa namanya, Mel? Rim Al-Hashimi. Rim Al-Hashimi. Sama ada Lana dari Abu Dhabi, Menteri International Cooperation, semua. Dua-duanya perempuan. Dari Abu Dhabi siapa? Dari Abu Dhabi yang Menteri Internasional tuh Rim Al-Hashimi. Rim Al-Hashimi dari Abu Dhabi, Menteri Urusan International Cooperation. Muda, fasih berbahasa Inggris, mungkin lulusan Oxford. Kalau dengar gaya ininya, satu pakai jilbab, satu nggak pakai jilbab. Dengan percaya diri berkata kepada Iran, kalian jangan serang kami, kan kami bukan the party of the war. Ya kan? Dengan penjelasan yang begitu elegan, mereka mewakili arus baru negara-negara Islam di Teluk, ya, di wilayah Timur Tengah yang bergolak itu. Dan cewek loh ini. Perempuan loh, ya kayak Amel, pintar. Betul. Perempuan dan yang satu berjilbab, yang satu enggak. Tapi sama-sama cosmopolitan, open minded, mewakili keterbukaan baru, suasana baru, sejarah baru, lembaran baru negara-negara Islam. Itu loh. Ini kan kayak Dubai. Contoh terbaiknya Dubai. Itu benar-benar menjadi pusat lalu lintas dunia. Mau Cina, mau Rusia, mau Amerika, ada semua elemennya di situ, bergaul dengan damai, baik dan produktif. Nah, harapan kita adalah after the dust settled, ya, semoga ini kan tetangganya Iran semua ini. Ya memang Iran Persia, Pak Farsi kan, ini Arab, tapi kan satu wilayah tetanggaan. Di masa depan dalam prahara di Teluk itu, perwakilan dari 2 perempuan muda dan brilian inilah yang akan menjadi pola baru di Teluk. Jadi pola lamanya itu Iran yang diwakili oleh garis keras ya. Ada Lebanon, ada Suriah dulu, ya kan? Ada konflik. Nadanya itu adalah konfrontasi. Resistensi, militer, ya. Iran kan 20-30 tahun terakhir uang minyak gasnya lihat aja, pakai bangun rudal, nuklir, drone untuk militer, perang. Yang kita harapkan ke depan after the dust of war settled. Ya, seperti Hegel melihat Napoleon. Oke, ini akan terbitnya fajar baru di Jerman. Ada perasaan kebangsaan yang baru, ada orientasi masyarakat yang baru, ada cara baru dalam meniti kehidupan. Ini kan pesan kemanusiaan. Ini berarti Trump tapi bukan naik kuda nih ya? Jadi pesawat nih. Orang bisa bilang
Makanya kan Hegel bilang jangan lihat siapa Napoleon. Boleh suka apa nggak suka. Napoleon kan waktu itu ya ada yang suka nggak suka. Pribadinya kalau kita pelajari juga kan ada kelemahan, ada kelebihan. Ya Trump Dan Napoleon juga nggak punya intensi untuk kemudian nggak ada intensi. membuat Jerman menjadi modern, Unifikasi satu negara yang kuat, nggak ada. Sama juga Trump, jangan lihat gaya rambutnya, jangan lihat dia anehnya, memang dia narsis, memang dia hiperbolis kalau ngomong, berubah-ubah setiap hari. Tapi kan kata Hegel, dia ini instrumen sejarah lewat kapal terbang, lewat pesawat tempur dan gitu loh. mungkin against his will. Mungkin saja. Jadi dia nggak. Dia tidak lagi berkuda, dia pakai apa? F-35. Tetapi itu kan gini, sejarah ini kan perang itu kan sejak zaman adanya manusia. Ya, perang datang dan pergi, demikian pula harmoni. Ya, konflik dan harmoni is part of human story. Yang kita harapkan bahwa dari satu tahap ke tahap lainnya, seperti tahap sejarah manusia, yang terjadi progression, bukan digression. Nah, progression di Teluk ini adalah jika Iran menyadari bahwa jalan Dubai adalah lebih baik ketimbang jalan resistensi, jalan peperangan, jalan militer. Siapapun yang sekarang lagi intervensi, mau Amerika mau Israel anggap aja itu seperti Napoleon yang sedang menunggang kuda, gitu loh. Yang kedepannya Jerman mau apa, kata Hegel, mau tetap serpihan-serpihan kerajaan kecil yang saling berperang. Jangan lupa loh, Jerman itu bagi waktu zaman Hegel bagian dari Holy Roman Empire yang puluhan tahun, ratusan tahun perang, baik atas nama kerajaan maupun atas nama agama, Protestan, Katolik, terpecah-pecah. Perangnya panjang betul. Hegel bilang harus ada cara baru, harus ada sejarah baru. Nah, kebetulan ada orang Prancis naik kuda bawa pasukan. Barangkali ini adalah instrumen sejarah untuk membawa Jerman ke arah lebih baik. Barangkali kalau kita belajar sejarah, kita bertanya hal yang sama sekarang di Teluk sekarang ini. Karena itu pada penutup kita kan mau Lebaran nih, betul nggak Hal? Mau Lebaran nih. Sebelum Lebaran. Kita 4 hari sebelum Lebaran ini ya. Di pesan Lebaran kita humanity kan. Ya, kita berharap dan berdoa semoga pertanyaan-pertanyaan besar tentang Teluk tadi, bagaimana Hormuz, bagaimana kaum reformis di Iran, bagaimana rakyat Iran yang mau berubah menemukan jalurnya, bagaimana Trump melihat bahwa ini sudah cukup atau tidak cukup. Mudah-mudahan ujungnya itu membuat satu tahap lebih baik dari apa yang kita sebut sebagai progression of humanity. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan perempuan di Dubai, di Abu Dhabi dan menjadi juga new key players lain yang berpandangan sama lah dengan model 2 perempuan tadi. Kan? Nggak perlu lulusan Oxford. Ya kan? Perguruan tinggi di Iran, di berbagai negara-negara Arab itu kan bagus-bagus. Mudah-mudahan generasi baru, pemimpin baru, ini pentingnya pemimpin, Mel. Pemimpin baru bisa memimpin satu arus baru perubahan di negara-negara Teluk setelah perang berakhir. Itu harapan kita sebagai pesan Lebaran dari Nusantara buat saudara-saudara kita di Teluk Persia. Gitu Mel, kira-kira Mel. Kalau gitu baik. Dan sebelum mengakhiri ya, kami dari Freedom Institute mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata sengaja atau tidak sengaja. Mohon kami dimaafkan. Oke, baik. Terima kasih Bang Jerry, terima kasih Mas Sahal. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian podcast Freedom Institute. Sampai jumpa di episode selanjutnya.